Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Walhamdulillahilladzi istaslama li qudratihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi dzalla li'izzatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi tawadda'a bi'azamatihi kullu syai'. Walhamdulillahilladzi khasha'a li mulkihi kullu syai'. Allahumma ya da'ima fadli al-bariyah, ya basita yadayni bil 'afiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairul waris sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walahu faghfir lana ya dzalla fi hadhil ashiya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, setelah menyampaikan salam tahiyatul Islam kepada para hamba Allah sekalian, salam dan doanya hamba-hamba Allah dari masa ke masa, sejak zaman Nabi-Nabi sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga salam bagi penghuni surga kelak yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Amin dong. Yang masuk surga kan amin. Para hamba Allah Subhanahu, saya mohon izin bahasan kali ini membahas bahasan yang lain dulu, tapi nanti mengantarkan kepada bahasan lanjutan Bulughul Maram. Ya, masih ingat apa arti Bulughul Maram? Ingat belum? Bulu apa bulu? Bulu bukan gatal-gatal. Bulu itu mencapai, ya. Kayak kita naik pohon memetik buah, itu namanya bulu. Ya, kayak ada bujangan mencari-cari kali kita menikah, bulu namanya. Kita taklim mendapatkan apa yang kita inginkan, bulu. Jadi mencapai, menggapai. Marom itu sasaran, objek, tujuan yang diharapkan. Jadi mencapai apa yang diharapkan itu marom atau fikih. Fikih yang sering saya sampaikan adalah satu ilmu bagaimana kita supaya indah di hadapan Allah. Itu fikih namanya. Kayak suami bagaimana, kayak istri bagaimana supaya suaminya
memandangnya dengan bahagia, senyum, penuh cinta. Gimana harus istrinya tuh? Ya, berdandan, ya. Apalagi yang jarang pulang suaminya. Nanti jam 9 datang, lalu siap-siap. Pakai baju yang bisa dipakai. Kalau yang sehari-hari di rumah, udah pagi, siang, sore, malam, dasteran itu aja. Yang penting suaminya senyum. Itu fikih. Kalau yang istri pandai membuat suaminya bahagia, itu paham fikih namanya. Kita yang pandai bagaimana supaya Allah sayang, senang, senyum pada kita memahami fikih namanya. Kita belajar fikih bagaimana Allah sayang dekat dengan kita. Nah, sekarang bahasannya dari 3 ayat yang saya baca tadi. Ya Yuhanna suttaqu rabbakum, Surat An-Nisa ayat 1. Nah, biasa dibaca sama wali kelas, wali nikah, orang tua yang menikahkan anaknya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ali Imran ayat 101, 102. Ya, yang khotib suka khotib itu baca. Khotib tugasnya. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183. Barangkali ini ayat yang terakhir dibaca setelah puasa. Kesannya nggak bakal dibaca lagi, nggak bakal dibahas lagi. Ada satu muara dari ketiga ayat yang saya baca tadi. Kira-kira muaranya kemana? Muaranya ke takwa. 100 hadisnya. Hadiah. Asik. Donatur mana Bambang? Donaturnya Bang, ini Bang. Muaranya takwa. Kaum muslimin dikumpulkan seminggu sekali di masjid di hari Jumat sebelum sholat dikhutbahi supaya sampai apa? Takwa. Wasiat takwa. Kalau para imam ini ikut khutbah Jumat gak dengar apa-apa karena langsung si pelor. Apa pelor? Nempel pelor, ya kan? Khotib salah langsung begitu. Setelah begitu ada terasa. Kalau kayak gitu lengkap masuk surga. Mau menikahkan juga sama, ada di situ wasiat takwanya. Kiranya ananda yang mau mulai rumah tangga, bimbinglah, kayulah bahtera rumah tangga dalam takwa. Kita puasa sebulan penuh, apa muaranya? Takwa. Nah, kita taklim, semangat gak? Semangat. Semangat tetap semangat, walaupun datangnya aku, tetap semangat. Ya. Apa yang mendasari kita mau taklim? Takwa. Secara naluri manusianya taklim itu nggak mau, betul nggak? Ngapain capek-capek dari rumah ke sini cuma mau dengar Ustaz Afif ngacaplan? Mending ada yang dapat, ya 1 jam hampir ngomong apa yang dapat. Nanti Pak Iwan pulang ketemu Iwan yang nggak tahu ditanya kira-kira jawabnya apa tuh? Akhir tadi tanya apa? Oh biasa, amal ma'ruf nahi munkar. Bisa dong. Ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita saum sebulan penuh kemarin itu saumnya orang bertakwa atau bukan? Pertanyaannya. Jawabannya jangan pakai mulut, pikir sendiri. Gini Pak Iwan, nah, sepeda berdiri ya, kasih sepeda nih, ini kan sepeda Arab ini. Ini sama lagi.
Ya kita mah. Bulan sebelum Ramadan apa? Sabar. Masuk Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Nah, di dalam akidah Islam, setiap Allah menurunkan syariatnya pasti mengandung hikmah yang besar. Setuju? Enggak? Setuju. Tapi semua orang jawab. Masih lemes ya, Zat? Nah, kenapa Ramadan dibahas? Tapi bukan bahas Ramadannya. Kita sekarang bahas efek Ramadan. Apa? Sekarang yang menonjol dari amalia Ramadan kemarin apa saja? Yang menjadi rutinitas selama Ramadan satu? Baca Quran atau? Tilawah. Tahu? Tilawah atau tadarus? Iya. Tilawah. Tilawah adalah apa? Beda makna. Tilawah kedua. Apa kedua? Intikaf. Intikaf berbohong ya. Sabar. Tarawih ya. Apa yang ketiga? Sedekah. Betul nggak? Apa lagi? Apa lagi? Masa kok baru lupa? Amalan yang ditingkatkan selama Ramadan setelah yang tiga apa? Sahur, puasa. Kalau sahur buka Nggak masuk ya? Bubel nggak masuk. Karena ada pahalanya. mungkin doa yang dikir. Iya. Iya. Doa. Empat itu ada tuh. Kelima, menghindari sifat apa nih? Sifat-sifat tercela. Kan suka ada tetangga, ada menuruti, ada ngomongin orang, jangan dulu puasa, nanti habis lebaran, gitu kan? Dijaga betul lagi puasa. Nah, sekarang begini, apa yang kita lakukan di sini yang belum atau nggak maksimal di sini, tentu semua ini menjadi maksimal amalnya. Banyak hadis yang mengatakan Rasul itu paling dermawan. Masuk Ramadan lebih dermawan. Masuk 10 hari terakhir Ramadan lebih dermawan lagi. Gitu ya. Dan ketika masuk Syawal hilang dermawannya. Dari hilang. Nah, sekarang kita bandingkan apa yang tidak diamalkan atau kurang maksimal di bulan Sya'ban lalu menjadi maksimal di bulan Ramadan ketika Syawal sama lagi seperti bulan Sya'ban. Itu tak kira. Rugi dong. Kalau amalia kita di Syawal ini tidak memberi efek apapun dari amalia Ramadan untuk kita bawa serta mengejawantakannya di bulan Syawal, kan? Maka Ramadan kita itu termasuk yang sia-sia. Di bulan Ramadan taraweh, kadang-kadang yang nggak pernah menjadi sholat wajib pas taraweh berat dari rajin, itu nggak gitu, itu nggak sebelah lagi itu.
Saya pernah pas pulang habis isi ceramah pada maghrib. Suruh balik ya. Menjelang futur. Pas pulang itu lagi orang siap-siap mau tarawih. Itu masjid sudah berjubel. Yang biasa kalau di bulan lain itu sepi-sepi saja, pas Ramadan tarawih itu penuh. Akhirnya di situ menganggap muslimin kita itu menganggap yang sunnah jadi wajib, yang wajib setengah-setengah sunnah. Yang nggak pernah ke masjid saat sholat fardu di lima waktu ketika tarawih ada di mana? Itu latihan sebetulnya. Tetapi tarawihnya kalau hanya Ramadan, habis Ramadan di bulan Syawal ada SMS kayak bulan Syawal sebelumnya, Masya Allah. Kalau nanti dengan bangkrut, ibadah orang bangkrut, apa bangkrut? Orang jualan, modal habis, untung habis, itu namanya bangkrut. Ya. Nah, kita kita di sini, apakah tilawah yang kita lakukan di Ramadan bertambah atau berkurang, atau paling tidak menyisa, terada yang tersisa yang berbeda dengan sampan sebelumnya? Sebab tujuan Ramadan kan la'alakum tattaqun. Ini namanya kalau orang jualan apa namanya? Biala. Ini maha biala dari Allah. Maha biala. Ya. Bandingan piala manusia dengan piala Allah itu 1/6 juta piala. Ya, Taiwan 6 juta kali piala sebanding dengan 1 piala. Karena kalau 10 itu bangga. Ya, benar sih, boleh bangga ya, karena itu prestasi. Nah, jadi ya saya sih nggak berisi satu-satu ya, tapi kita menghitung-hitung sendiri deh. Ramadan yang baru kita lewati ada efeknya apa nggak sih? Ke individu pribadi kita. Apakah setelah Ramadan baca Qur'annya tetap semangat seperti bulan Ramadan kita ingat atau wes bablas apa ya? Apakah taraweh di bulan Ramadan pas bulan Syawal taraweh ya taraweh Saya setara jadi masuk Ramadan Lebaran itu bukannya sedih seperti zaman Nabi. Merdeka. Udah nggak ada kata lagi dengan aktivitas ibadah itu. Nah, kalau kita mengalami penurunan drastis dari ini ke sini, maka tujuan tatakun nggak tercapai. Kita ini kata Allah yang berkata ini bukan sahurnya orang-orang bertakwa. Sebab amalia orang bertakwa itu tidak temporer, tidak hangat-hangat. Jangan dalam artinya kadang-kadang saya kebok. Gak gitu. Ciri khas orang bertakwa ada ibadah khusus itu mendidik. Maka Ramadan disebut oleh Syekh Yusuf Qaradawi disebut dengan madrasah mutamayyizah. Lembaga untuk pembersihan jasmani, rohani sekaligus. Pak Iwan pernah ikut pelatihan kan? Nah, pakai tablet pernah? Tablet apa tuh? Tablet apa? Tablet dair. Tablet dair pernah saya? Saya kalau habis tablet dan dulu
itu ada efeknya, ya kan? Misalkan tadlib dai, pernah ada tadi, tadlib khotib pernah, mesti ada efeknya, ya kan? Walaupun efeknya lambat laun berkurang. Kalau pernah kita tadlib dai, bawaannya pengen ceramah gitu kan, ketemu tiang diceramahin, ketemu cermin diceramahin, terus semarangnya, ya. Jadi lembaga pencucian jasmani rohani dilatih kita ini, dilatih untuk apa? Untuk menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa mensikapi aktivitas Ramadan sebagai bekal. Bekal kemana? Untuk kita amal atau bawa ke 11 bulan ke depannya. Itu kira-kira maksudnya. Nah, selain yang tertulis di lawah, ada grup ya, one day one juz, masih ada. Ya, bagusnya lagi itu tilawah Quran itu ada yang benar, gantian. Kalau sendiri saja itu nggak ada apa peningkatan kan? Karena betul salah baca kan ada yang tahu. Saya saja besok ini deh. Kan suka ngajar lagi nama tuh. Pas baca kadang-kadang salah juga gitu. Sampai salahnya biasa nggak Ustaz berarti untuk salah. Saya ngomong kan. Itulah nanti Pak Ustaz pun bisa salah, contohnya dosa. Makanya kalau kita harus ada yang dengar biar ketahuan salahnya. Ya. Apalagi berustad. Ya. Taraweh, kalau habis taraweh apa? Di luar Ramadan? Tahajud atau qiyam lail. Afdhul sholat ba'dal fardhiyah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib sholat lain, qiyam lain. Wa minal laili fatahajjad nafilatan lak, dan di antara malam-malam sholat tahajudlah. Utama ya. Kalau kita merasa suka banyak menuntut, boleh menuntut ke Allah, cerewet ke Allah, mepet ke Allah. Sebab apapun yang kita punya di Allah ada semua. Apapun yang kita butuhkan di Allah ada semua. Apapun yang kita nikmati bersumber dari Allah. Contoh ada orang kaya raya di Saudi Arabia jatuh tersungkur di tengah jalan, diselamatkan orang, dibawa ke ICU, dibawa ke rumah sakit, IGD, dikasih apa namanya? Tabung oksigen, sehari semalam 24 juta. Pas kita disuruh tagihan, nangis. Ternyata bukan nangis karena kemahalan, nangis betapa selama ini dia hidup udara dari Allah gratis, tis, dan bayaran itu baru bekerja semalam 24 juta. Belum kita seumur ya. Ada di Cina, bank organ tubuh, jantung itu harganya 2 miliar, hati harganya 1,5 miliar, mata 1 miliar, miliaran semua ternyata. Kita menikmati yang Allah berikan bisnis 300. Padahal kalau kita bersyukur bukan buat Allah tapi buat kalau kita syukur buat kita. Ya, sama dengan kita sedekah, kan? Sedekah ngasih orang 10.000, buat siapa sedekah? Buat kita. Dia nggak tahu buat apa, nggak tahu buat kita. Jadi kebaikan pasti akan berbalik ke yang ngasih kebaikan. Seperti salam, assalamualaikum, ketemu, buat siapa salam? Buat kita. Karena kita sudah memancarkan energi positif namanya, sehingga energi itu berbalik ke kita menjadi sebuah kemaslahatan kebaikan yang stimulan untuk kita menjadi jauh lebih ringan dalam kehidupan. Itu luar biasa.
setiap syariat itu rumahnya besar sekali. Ya. Sedekah, banyak kan ada bumber di masjid, ada kan di masjid dekat itu kan? Masjid banyak sih. Ya. Kayaknya apa ya? Sedekah itu kadang-kadang jauh berbeda di saat Ramadan dengan di saat luar Ramadan. Mestinya itu ada berkesinambungan, sebab pendidikan Ramadan itu ya tujuannya untuk kita bawa dia disebut pengenalan zikir doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu ya disisihkan di antara bahasan tentang sahur. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang saja fa inni qarib, aku dekat. Bahkan kata Allah, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah itu dekat dengan kita daripada orang leher ke hablil warid. Sampai segitunya Allah menggambarkan betapa dekatnya Allah dengan kita. Maka saya ambil satu contoh saja dari gambaran ini. Ini taklim riasah, ini baru pertama ya? Hah? Ya, perdana. Bagus, alhamdulillah. Yang lain masih berlibur. Ya, saya baru sehari, 2 hari habis lebaran berkunjung ke kampung ini, langsung suruh isi taklim, dimanfaatkan. Sering proses bermanfaat orang lain. Ya. Katanya ngomong ke sini dan juga mumpung masih hangat semangat giroh ibadah Pak Iwan, tapi nyatanya ngomong jelek buat ya, nyatanya yang hadir cuma separuhnya kali-kali, yang lain ada, orang itu ada, cuma ada. Nah, Ikhwan di Riyasah satu ya, saya yakin jumlahnya nggak segini. Berapa persen yang hadir nih? Ada separuhnya? 40 lah. Lebih ya? Lebih ya. Dan musyawarah. Ada nggak yang ada orangnya udah gak mudik di Bekasi, ada tapi nggak berangkat, ada? Lagi ngopi soal. Ya enggak yang bila uzur tanpa uzur tanpa alasan. Ada? Kita nggak ngomongin orang, tapi ngomongnya ya itu maksud saya. Kalau puasanya berhasil mendidik dia menjadi muttaqun, Pasti berangkat. orang bertakwa, pasti taklim itu lebih semangat daripada waktu bulan Syaban gitu loh. Bulan Syaban dia merasa kalau taklim, lantas dibina oleh Allah Ramadan sebagai par excellence, masuk Syawal itu beda hidupnya gitu loh. Sehingga taklim itu semangat. Logikanya seperti kita habis diadai tadrib, ya, ada tadrib umaroh, mesti itu habis tadrib semangat tuh. Iwannya diajak berbuat gitu. Karena ada bekas, dampaknya ada, efeknya ada. Apalagi ini yang mentadrib Allah langsung lewat beberapa aktivitas yang terjadi. Gitu. Maka ketiga ayat yang saya baca tadi di An-Nisa 1, Al-Imran 102, Al-Baqarah 183 yang muaranya tadi adalah takwa, supaya kita tetap konsisten, konsekuen dakwah menjadi pribadi muttaqin. Karena memang secara sisi kemanusiaan orang tuh nggak mesti lurus saja dari mulai A sampai Z lurus stabil, yang jarang yang begitu. Mesti ada mengalami pasang surut. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seperti permukaan lautan, kadang pasang, kadang surut. Iman juga
yang terbiasa hidup dalam suatu kondisi, kelak dia mati dalam kondisi begitu. Masa kita nggak mau Allah manggil kita lagi taklim, syahid, lagi baca Quran, syahid, lagi ibadah, syahid, lagi ceramah. Tak dulu belum selesai. Itu gimana? Kasih dewan-dewan berikutnya. Syahid. Nah, lain lagi nyekek botol, modal, bersahid. Lagi maksiat, beragajul, sangit. Nah, banyak contoh-contoh yang wafatnya disenangi keluarga karena sedang beribadah. Mudah-mudahan ya, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya selalu dalam kondisi muslimlah kita, supaya kelak kalau Allah manggil kita sedang menjadi muslim. Karena datangnya ajal, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Kalau udah datang masanya, waktunya, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ya, walaupun ada riwayat katanya Nabi Musa didatangi malaikat maut. Wahai Musa, aku utus Allah, untuk mencabut nyawamu. Musa marah, digaplok malaikat sampai buta matanya. Itu dari dia. Soalnya lagi lihatnya, tapi nggak masuk akal banget. Malaikat bikin buta gara-gara Nabi Musa nggak terima mau dicabut nyawanya, belum waktunya, belum selesai dakwanya. Bukan begitu maksudnya. Ini riwayat yang masuk Israiliyat. Ya, jangan sampai merusak akidah kita kalau membaca hal-hal semacam ini. Dan man asya ala syai' mata alaih, wa man mata alaih bu'isa alaih. Barang siapa yang wafat dalam kondisi kebaikan tadi, telah dibangkitkan dalam kondisi yang seperti itu dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kemudian yang kedua, bahasan tentang takwa. Boleh Pak Iwan dibuka An-Nisa 1. Sedikit kita mencemplung bahas kajian mulai tafsir. Al-Baqarah ayat 183 tadi bahwa orang saum untuk bertakwa. Ali Imran 102 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, istaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, di An-Nisa itu punya makna yang sama, tapi kalimatnya bikin berbeda. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Yang Al-Imran kepada Allah, ittaqullah, di sini ittaqu rabbakum. Di Al-Imran di depannya munadanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Di An-Nisa 1 ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Itu punya pengertian tafsir yang berbeda. Makna sama, tapi sasaran objek beda, kondisinya berbeda. Maka ayat yang di depannya ya ayyuhalladzina amanu ada berapa tuh? Saya tahu. Ada berapa ayat yang di depannya pakai ya ayyuhalladzina amanu? Banyak itu lah, 100. Jangan bilangnya banyak beraman ya. Ada 89 kali. Kalau ya ayyuhan nasu itu hanya 21 kali. Ya ayyuhalladzina amanu 89, ya ibad ada 2, berarti 91 ya. Nah, kondisi orang yang dipanggil alladzina amanu dengan an-nasu
bukan kepada non muslim. Itu kalau kata orang Nusantara, orang-orang kafir, kata Al-Quran, kata hadis. Ya. Tetapi Allah menjadikan Al-Quran hudan lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin, hanya akan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Maka nggak mungkin ya Yohanes wahai manusia itu Allah manggil orang kafir, nggak mungkin, karena Quran bukan kitab petunjuk pedoman orang yang kafir tapi orang muslim. Tapi kenapa dibikin berbeda? Itu pertanyaannya. Maka biasanya diantaranya nih, kalau Allah memanggil kita dengan sebutan ya Yohanes, itu yang dipakai bukan karakter sebagai muslimnya, dia sudah tunduk patuh kepada Allah, alladzina amanu, tapi Anas yang satu bisa berpikir, dua bisa memilih mana baik mana buruk, mana menguntungkan mana merugikan, mana surga mana neraka, gitu. Itu Anas kategorinya. Jadi yang Allah panggil jenis makhluk yang bisa berpikir, itu Anas. So kalau dalam ilmu mantik, ilmu usul fikih, manusia dan hewan sama, gak ada bedanya. Kenapa? Gak beda. Sama. Ya kan? Kita sama kebo apa bedanya? Doyan makan, ya. Ngantuk tidur. Kalau udah remaja, naksir lawan jenis, naksir juga, kan? Apa bedanya? Akal. Takut dengan hal-hal yang menakutkan, takut juga sama. Ingin bahagia, takut sengsara, sama. Ada darah, ada daging, aturan sama. Maka kata sufi, kata ilmu mantik, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa bicara. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bisa tegak berdiri. Makhluk lain nggak ada. Pertama, makhluk lain nggak ada bisa bicara, nggak ada. Makhluk lain nggak ada bisa berdiri tegak, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Beliau bisa tidak? Alah, beliau mah coba beliau tangkap di hutan. yang liar tangkap aja ngomong, nggak apa-apa. Tegak berdiri nggak ada. Monyet, gorila, apalagi rambutan ada yang tegak kualitatif. Perbedaannya adalah pada al-akal. Apa akal? Akal atau bahasa sononya intelektualitas, itu yang membedakannya. Ya, makanya monyet walaupun kayak mirip manusia, ya dari orang sampai dewasa nggak ada yang bisa mau pakai tutupin aurat, nggak ada. Ya, makanya ketika manusia tidak lagi menggunakan anasnya yang berintelektualitas, Allah nggak tanggung-tanggung bilang ke manusia kal an'am balhum adol. Orang kayak gitu tuh kayak binatang ternak, bahkan jauh lebih buruk. Kenapa? Binatang nggak berpikir karena nggak ada otak. Manusia punya otak, nggak dipakai berpikir, itu parah. Kira-kira gitu. Kalau zaman dulu prasejarah, kaum perempuan buka aurat karena hanya baju. Pertama terbatas kainnya, belum diproduksi. Kedua, nggak punya agama sebagai barometer moralnya. Ketiga, belum maju peradabannya. Sekarang udah maju peradabannya, agama sudah ada, malah katanya makin maju makin compang-camping.
kayak sabula sebutnya modern. Kain udah bagus, bolong-bolong, anyamannya dibuka-buka sehingga begitu. Konon di negara Eropa, tapi jangan di sana lah. Di sana saking majunya manusia sudah nggak pakai mode-modean lagi. Mode Prancis udah kuno, Amerika udah kuno, Inggris udah kuno, Jerman udah kuno. Akhirnya boleh gitu, ya kan ya. Para ikhwan, nah, ketika Allah bilang kita ya Yuhan nasutaku, Anas dengan Rob alladzina amanu dengan Allah, korelasinya begitu. Allah adalah zat maha agung yang berhak disembah oleh makhluk. Kalau Rob itu punya makna lain, ya. Rob, setelah kita disuruh berpikir oleh Allah Anas ya, kenapa sih Allah menyuruh kita bertakwa? Nah, mikir maksudnya, ya. Siapa yang harus kita takuti, harus bertakwa kepadanya? Rob. Rob itu apa sih? Zat yang tidak semata-mata maha tinggi, maha agung, tetapi dialah yang membuat kita ada, yang sebelumnya tidak ada. Ya. Ada ayat wa yaqul insanu wa idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yaqul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun syai'an. Ada orang bilang, masa iya sih manusia kalau sudah mati tulang belulang sudah tercecer, daging kulit darah udah nggak ada, katanya mau dibangkitkan lagi seperti semula. Masa ya begitu? Dijawab langsung oleh Allah. Coba bilangin ke manusia. Sudah banyak. Bilangin ke orang yang ngomong itu, lu saja. Nah, kata itu. Yang sekarang ngaku gagah, perkasa, ganteng, cantik, dulunya kagak ada. Ya. Antum berapa umurnya? 27. Ya. Antum 27. 28 tahun yang lalu kita di mana adanya? Masih belum. Ada nggak? Udah ada belum? Bapak berapa umurnya Pak? 60. 62 tahun yang lalu kita di mana adanya? Udah ada belum? Sebetulnya apa yang ada di alam ini semua udah ada, nggak berkurang, nggak berlebih. Ibarat kita naruh semangkok air di halaman, pagi-pagi, sore itu air hilang apa tidak? Atau seminggu deh, taruh air di mangkok setengah liter, mangkok seng biar panas. Di halaman biar kejemur. Seminggu air hilang nggak? Kurang. Hilang nggak? Kurang. Hilang masih ada. Kalimat sehatannya air itu hilang apa tidak? Tidak. Hilang. Tambah. Air itu tidak hilang, tapi berpindah tempat dari cair menjadi uap, ditampung di langit di awan. Nanti kalau udah penuh turun lagi, air itu masih ada. Material kita pun begitu. Saya umur rahasia deh. Umurnya Coba kalimat 60. Ada yang bisa nebak umur saya berapa? 60. 50. Dua amat 50. 50-an ya. Orang kene. Ya orang saya bilang aku umur saya 55. Enggak umur ya. Masuk bertanya, udah nikah belum? Bingung gitu. Yang nanya, ada mukanya, umurnya, saya udah nikah ya. Nah, saya katakanlah 60 tahun yang lalu sudah ada, bukan nggak ada, tapi beda materialnya ya. Itulah. Beda fisik. Beda fisiknya. Jadi antum Ruh. 28 udah ada, cuma beda wujudnya. Nah, ya kan? Bisa jadi sebelum kita ada, saya bilang tadi 55 ya, 58 tahun yang lalu udah ada
di tubuh bapak kita, ya kan? Lalu berubah menjadi sebuah cairan hina, terjadi pembuahan, ya kan? Dari 200 juta apa namanya yang masuk ke rahim itu Saripati. opium. Dari 200 juta butir yang bergerak cepat menuju rahim, satu yang lolos masuk. Itu berapa persentase? One man. Dan itu apa namanya ekstrak dari berbagai macam makanan yang konsumsi bapak. Entah itu daging, dari ikan, dedaunan dari tumbuh-tumbuhan, dari kacang-kacangan, padi, jagung, kacang dan sebagainya. Kira-kira begitu. Itu bahan berpikir kita anas. Suruh belajar, sehingga setelah kita sukses belajar, tandanya orang sukses belajar menemukan jati dirinya bahwa semuanya kembali keluarannya pada zat yang maha segalanya, Allah Rabbuna. Kepada Allah lah kita bertakwa. Kita kurang dari Allah yang buat kita ada dan tiada. Dari kecil tumbuh besar, dari jinak bahkan aroma ada jijik tumbuh langsung dari tubuh. Ya, dari kecil remaja dewasa tua, Allah yang menjaga semuanya. Kadang-kadang ya Pak Iwan, ya Bapak Ibu, manusia kalah sama hewan dalam hal sifat tawakalnya. Betul kan? Dari mana kita? Manusia kadang kalah tawakal sama binatang. Terima nggak? Gimana? Nama terima. Naik burung pergi pulang kenyang. Bagus. Logika itu berjalan. Burung pagi-pagi terbang mau cari nafkah buat anak-anak dari kandang di Sayang. di sayang. Sayang saya itu ini sangkat ya. Salah burung itu sayang kata Sundanya. Pas berangkat yang dia bawa apa? Perut kosong. Optimistis kepada Allah. Tawakal. Sebab kata Allah ya, kata Quran, jangan dikira pagi-pagi burung bercicit itu cuma bercicit, dia zikir. Ya, jangan dikira petir yang lewat di kepala kita belum menggelegar, cuma menggelegar, dia zikir, dia bertasbih kepada Allah. Itu kan ayatnya. Jadi jangan pernah menyalahkan petir saat lewat teriak kita sampai itu lagi zikir ya. Ya. Tapi kalau nyamber angusat. Ya, itu namanya apa namanya kasus. Sebab kasusnya persekian juta kejadiannya. Ya, begitu kira-kira. Jadi tidak ada. Yang kecil tambah besar tumbuh terus. Yang tadinya nggak punya perasaan jadi punya perasaan, ya kan? Dan itu secara bertahap, itu kasih sayang Allah. Kenapa nggak sekaligus? Nggak bisa. Orang baru lahir langsung punya naluri kawan dewasa, bingung nanti. Ya, kacau. Ya, insya Allah. Jadi kasih sayang Allah itu saking sayangnya ngasih kita al-akal itu sudah bertahap logika. Kan kita lagi kecil membayangkan jadi gede. Pas remaja membayangkan rumah tangga. Rumah tangga membayangkan punya anak. Punya anak membayangkan punya menantu, punya cucu. Udah tua takut Mati. Masya Allah, ya kan? Siapa yang takut? Nalurnya masih takut, tapi kita sudah dipupuk oleh akidah. Jangan takut, kapanpun, dimanapun, mati pasti. Yang penting wala tamutunna illa wa antum muslim yang penting dimanapun, ya kan? Mudah-mudahan kita meninggalnya itu saat sedang harmonisnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah layak kalau membawa kita, menggolongkan kita sebagai hamba pilihannya, golongan orang-orang yang tuada. Amin. Amin. Ya, masih ada waktu sampai jam berapa?
Satu lagi, saya membantu kita untuk melogikkan kata Anas tadi, membawa ayat ke dalam logika kita. Allah bilang, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bahwa Allah itu yang menciptakan kita ya, dari satu jiwa. Ini materi berpikir nih. Ternyata manusia yang jumlahnya berapa sekarang? Hampir 7 miliar. Ya, konon 7 miliar. Musliminnya berapa? Hampir 2 miliar. Potensi yang luar biasa. Ya, 2 miliar atau 7. Tapi untuk membantu Palestina aja nggak seberapa, nggak bisa. Kenapa? Sebab terpecah belah. Makanya kata Rasulullah, wal firqatu azab, firqatu azab. Allah cinta berjamaah, Allah benci berfirqah. Kita ini para ulama, maaf kalau saya salah, kalau aku begitu. Kadang-kadang kita masih ada kompromi, garis demarkasinya kita masih tawar-menawar antara firqah dan jamaah. Kalau zaman-zaman dulu waktu saya kecil, demarkasi kuat banget. Perbedaannya sangat ketat, sangat kuat. Sehingga zaman saya kecil, umur tahun 70, tahun 80-an lah, zaman muda mana ada ikhwan yang berani nasir yang bukan ikhwan. Kenapa coba? Sekarang kadang-kadang Masya Allah, susah ya. Ini bisa bicara tentang umum, karena saya juga kadang-kadang kena hidup. Makanya anak saya belum nikah tuh, hampir setiap ketemu tahunnya calon istri, cari yang ikhwan. Kalau bukan ikhwan, jangan harap ikut ditanda tadi sebetulnya. Ya, kenapa? Berfirqah-firqah tuh Allah murka, Allah nggak suka, Rasul nggak suka. Masa yang Rasul nggak suka kita suka? Ya kan? Ibarat makanan minuman yang nggak kita suka. Ya, misalkan ada orang yang nggak suka durian, baunya udah menyengat, anaknya pulang bawa durian mesti dimarahin. Ya, kamu kenapa membawa makanan yang bapak nggak suka? Nah, gitu. Kamu kenapa naksir sama orang yang bapak nggak suka? Allah nggak suka, Rasul nggak suka, orang firqah gitu. Masya Allah, ini bahan aja ya. Jangan kesal ke saya. Ini kata apa Rasulullah. Cuma kita beda cara memahami. Nah, ternyata kita penduduk muka bumi ini berasal dari satu ayat. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan pasangannya satu ibu. Kita ini di muka bumi ini bersaudara, berasal dari satu ayat, satu ibu yang sama. Terlepas dari pemahaman yang kayak teori Darwin, katanya monyet sama manusia sama. Alah, dari mana monyet sama monyet? Dari Hongkong. Ya, Singkong. Nah, maka ketika Allah turunkan syariat wajib berjamaah berimamah satu kepemimpinan, itu sebenarnya bukan semata-mata mewajibkan, tapi merangkul sisi manusia dari sisi fitrahnya, bahwa manusia bersatu itu fitrah, nalurinya gitu loh. Ya, coba deh dalam nuansa nasional. Ini namanya RT-nya apa RT-nya? RT berapa? RT 1 tiba-tiba, maaf ya, RT-nya meninggal dunia, gimana? Laka rakyatnya, buru-buru nyari gantinya pasti. Mikir-mikir siapa gantinya. Presiden tiba-tiba meninggal, mesti ribut, ya harus buru-buru diadakan gantinya. Kenapa? Karena manusia nggak mau selama dipimpin. Ini bagus dari skala nasional, hidup dalam skala ibadah itu gimana menyesuaikan antara apa yang diinginkan oleh syaraf otak manusia dengan realitasnya. Oh, manusia senang dipimpin dan dipimpin. Maka Allah ajak kita ini wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kalau kita lewat lihat ayat 103 Al-Imran, kan habis ya waladzi
berpegang teguhlah bersama satu sama satu imamah, dan jangan berpecah belah. Kalau berpecah belah kembali lagi nggak bisa mencapai ittaqullaha taqwallah. Ya, maka kita hidup terpimpin bagian dari kita menjalankan fitrah manusianya, senang dipimpin, senang memimpin. Dan dalam Islam menjadi bagian dari akidah yang terpenting. Ya, kalau pohon itu yang asnya pohonnya, yang lainnya daun, ranting, akar-akar. Ya, pohon itu sebagai jamaah namanya untuk bisa menegakkan khilafah ala min hadis kazar'in akhraja syatahu, seperti pohon. Ya, mudah-mudahan para ikhwan Allah senantiasa menjaga akidah kita, meluruskan jalan kita, melapangkan kesucian kita, memudahkan urusan kita, dan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang membahayakan akidah kita, jamaah kita, keluarga kita, sehingga kita dikaruniai kebahagiaan dalam hidup dan dalam ibadah dunia sampai